Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Ramadan Mahad Fastabiqul Khairat, yaitu ASO, ngaji sore bersama saya Ramadan Fuadi. Jamaah Fast TV rahimakumullah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol bersama, mengkaji bersama terkait bagaimana Ramadan bersama Rasulullah. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Sudah ada Ustadz Harisman bersama kami di sini untuk membahas materi yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ramadan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Gimana? Kita sudah kurang lebih sepekan ya Ustadz menjalankan ibadah puasa. Ada kendala atau enggak ini Ustadz? Alhamdulillah lancar. Kemudian saya melihat gebiar juga. Ada gebiar bazar Ramadan. Kemudian juga ada gebiar takjil yang memang ditunggu-tunggu ini. Karena sedari dulu orang pengen berkumpul untuk bersama gitu kan. Sehingga Ramadan ini sangat dinanti mungkin. Karena kita bisa sholat dengan merapatkan juga hari ini. Jadi jamaah juga semakin banyak. Saya lihat gebiarnya di Iya, masjid. Alhamdulillah. Saya juga lihatnya sama Ustaz, di masjid-masjid, di musola-musola, Alhamdulillah jamaahnya lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Baik, langsung ke tema nih Ustaz nih. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita akan membahas terkait bagaimana sih Ramadan bersama Rasulullah gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Ramadan. Sebenarnya kita akan beranjak dari satu dalil dulu, biar nanti kita bisa memahami yang lain. Coba saya akan bacakan dulu ya. Ini hadis dari Ibunda Aisyah. Beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kulluhu." Kalau kita lihat dari dalil tadi bahwa Rasulullah SAW itu telah mempersiapkan Ramadan sedari Sya'ban. Berarti yang dipersiapkan apa? Bukan hanya berpuasa. Karena sudah jelas diungkapkan berpuasa hampir sebulan penuh. Tetapi bisa jadi yang dipersiapkan Rasulullah adalah bagaimana berinfak, bagaimana sholat malam, dan hal-hal lain kebaikannya. Sehingga ketika ketemu dengan bulan Ramadan, tentu kita akan melihat orang yang berhaji ketika ke Mekah, kan mereka sudah langsung on. Tidak ada lagi mereka mencari di mana sofa, di mana marwah, karena mereka sudah latihan pol sebelum berangkat ke Masjidil Haram. Nah, itulah yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ketemu dengan Ramadan, maka semuanya sudah berjalan secara by system. Berbeda dengan kita yang mempersiapkan Ramadan di tanggal 1 Ramadan. Seperti orang berhaji, tetapi tidak mengikuti manasik dulu. Nah, demikian. Ya, betul. Nah, ini analoginya sangat tepat nih dengan tadi Ustadz menyampaikan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji pasti ada manasiknya. Betul. Nah, kalau kita renungi hadis tersebut ya, Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini tepat sebelum bulan Ramadan. Artinya puasa Rasulullah dimaksudkan untuk persiapan di bulan Ramadan. Betul, gitu ya, betul sekali. Nah, target-target selain tadi Rasulullah memperbanyak puasa juga selain itu apa Ustaz di bulan Sya'ban ya? Nah, tadi kalau kita melihat tentunya kan tidak hanya bulan puasa, tentu ada iring-iringan dari bulan puasa tadi. Bahwa Rasulullah SAW pastinya telah mempersiapkan kebaikan yang lain. Bersedekah, kemudian sholat malam, kemudian hal-hal kebaikan yang lain.
menyambung silaturahim itu diperkuat sehingga pas Ramadan itu Rasulullah SAW tinggal by sistem saja, ikut dengan sistem. Hanya mungkin perbedaannya Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana kita persiapan manasik di tempat kita yang tidak ada berkah, ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyiapkan untuk haji di tempat yang paling berkah. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah kompetisi ya, Ramadan ini adalah tanggal mainnya ya. Sedangkan betul. Syaban adalah proses kita latihan yang menempa dirinya begitu ya. Ya betul. Kadang-kadang kita latihan itu pas kompetisi. Aduh, itu ya kurang maksimal tentunya ya. Kita akan melihat itu apa? Tarkam, tanding antar kampung kan, mereka latihan merangkap pertandingan inti. Secara otomatis kan dari permainan tidak indah, dari skill juga kelihatan gitu-gitu saja. Tidak ada peningkatan diri. Harusnya kalau ada latihan, lihat, mohon maaf, bagi yang pecinta yang gila bola, lihat Karim Benzema yang muslim, Ronaldo. Begitu cantik main di lapangan karena memang latihannya begitu kuat. Mainnya 45 menit, latihannya bisa berbulan-bulan. Harusnya kita menempuh Ramadan yang 30 hari, latihannya jangan 1 bulan Sya'ban seharusnya. Sebab dalam riwayat lain dikatakan para sahabat sudah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Berarti sudah latihan dulu, tinggal on-nya. Nah, itu juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang sering mungkin disampaikan oleh para dai, para ustadz, yang berbunyi Adakum Ramadan Sahrul Mubarak nih. Yang kurang lebih artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana bulan itu penuh barokah. Teman-teman. Allah SWT menjadikan dalam 1 tahun itu 12 bulan, dan ada 1 bulan yang begitu spesial, yaitu bulan Ramadan, ya kan. Maka seyogianya bagi kita, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, para sahabat itu menyiapkannya sampai 6 bulan, ya kan. Berarti kan Ramadan ini bisa dibilang bulan kompetisi dan bulan panen gitu ya, Dad. Ya, coba kita lihat tadi. Syahrul Mubarak. Apa sih barokah itu artinya? Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Berarti kan 11 bulan itu kan kebaikan. Ada tambahannya nih. Di bulan Ramadan dapat apa? Dilipatkannya pahala. Bahkan kita dapat Lailatul Qadar dan hal-hal yang lain. Sampai mungkin mohon maaf ada sebagian masyarakat yang meyakini satu hadis, tidurnya pun ibadah. Tapi memang betul juga kalau memang niatnya untuk tidak menggibah tetangga. Oh gitu. Dan memang satu hal lagi, kadang di bulan Ramadan itu kita lebih cenderung untuk memoles sisi penampilan kita. Dalam bahasa mohon maaf, bahasanya cendekiawan orang ya filosofi muslim, kita lebih cenderung ke sisi eksistensialis daripada esensialis. Gimana itu, Mas? Gimana, Ustaz? Membedakan antara sisi esensialis dan eksistensialis. Eksistensialis. Coba lihat. Pasti kita sudah membuat target-target kan? Hafalan Quran sekian. Khatmil Quran sekian. Tadarus maksudnya. Tarawih harus pol, ikut kajian pol. Itu kan eksis. Biar dia bisa dilihat oleh orang. Belum lagi tambahnya dengan busana. Ketika lebaran terutama. Ya, targetnya begitu kan. Pernah nggak kita membuat target misalkan di bulan Ramadan itu kita menargetkan ingin silaturahim ke yang pernah memfitnah kita. Esensi itu hati itu urusannya. Kenapa? Karena hati kan tidak terima. Nggak mungkin orang memfitnah kita, kita datang silaturahim kemudian kita bawa gula teh, bawa cangkingan bahasa sininya. Belum ada yang menargetkan begitu. Malah pamer di media sosial bahwa saya itu sudah ikut kajian Ustadz Anu, ikut kegiatan nyantri Ustadz Anu, ikut kegiatan halakoh dan sebagainya di Masjid Anu. Itu sih eksistensialis yang sisi penampakan kita. Apakah itu jelek? Enggak, itu memang bagus. Dan Rasulullah, adakah Rasulullah eksistensialis? Ya tentu. Rasul menghatamkan Al-Quran berapa kali, Mas, dalam bulan Ramadan? Bisa 1 hari 1 kali hatam. Bulan Ramadan 2 kali, Mas. 2 kali, oh maaf. Ada sampai 3 kali. Ada sampai 3 kali juga. Intinya memperbanyak nih. Memperbanyak begitu ya. Isinya
Sisi eksistensialis yang nampak ini oleh Rasul ditampakkan, tapi sisi esensialis yang inti dalam dirinya juga oleh Rasulullah SAW juga semakin ditingkatkan. Coba lihat kan, Rasulullah SAW itu menjenguk yang, mohon maaf, sering meludahi beliau tiap pergi ke masjid. Atau Rasulullah SAW itu menyuapi kakek-kakek Yahudi yang tiap hari membenci Rasulullah. Dia itu buta, tapi tiap hari disuapi. Kemudian ketika wafat, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang menjadi kebiasaan Rasul ketika masih hidup? Saya ingin meneruskannya." "Oh," kata Ibunda Aisyah, "itu Rasul sering ke pasar nemuin kakek-kakek Yahudi tua yang buta, kemudian dikasih suapan makanan. Kemudian datang ke sana, ternyata tahu itu kakeknya itu kakek yang sering membenci Rasul, menghina bahkan memaki-maki. Jadi ketika sambil disuapin oleh Rasul, kakek itu memaki Rasul. Nggak tahu karena dia buta. Kemudian pas ketika disuapi, kakek itu langsung dimuntahkan. "Siapa kamu? Kamu bukan orang kemarin yang nyuapin aku," katanya. Emang gimana menyuapinya dia? Dia itu mengunyah dulu baru dikasihkan ke saya. Masya Allah ya. "Kamu tahu kayak siapa itu? Itu orang yang kamu maki, Muhammad." Rasulullah SAW langsung terkejut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita kadang-kadang di bulan Ramadan lebih memperbanyak eksistensi kita, ikuti kajian dan sebagainya macam, tetapi esensi kita lupa. Ilmu yang kita dapat kadang-kadang dipakai untuk mengoreksi orang lain, bukan mengoreksi diri sendiri. Kira-kira kekurangannya apa diri kita? Harusnya demikian. Ilmu Ramadan harusnya meningkatkan bukan hanya fisiknya dia, mandor penampakannya dia, tetapi bagaimana dia itu bisa meningkatkan hatinya. Jangan sampai ikut kajian sana kajian sini, tetapi dengan tetangga tidak kenal karena sering ikut ke pengajian. Ketinggalan dia ngobrol dengan tetangga. Baik ya. Jadi ternyata tidak hanya sisi eksistensial ya, tapi ya, sisi luar dan sisi dalam ya, gitu. Tapi rohani kita juga selama Ramadan ini harus dipupuk ya. Seorang yang sebelumnya pemarah maka jadi pemaaf soalnya. Ya, jadi betul. Ada peningkatan kualitas jiwa gitu ya. Jangan hanya saling berlomba-lomba, saya akan khatam 10 kali, 15 kali. Itu tidak salah ya. Tapi mari kita tingkatkan kepada hal-hal yang lebih lagi ya. Seperti kita mengkaji satu surat misalkan, kita kaji tafsirnya ya. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ustadz Minta Raga, 15 menit kita mengkaji satu ayat itu lebih baik daripada kita tadarus hanya membaca 2 jam gitu kan. Itu artinya apa, Ustaz? Sebenarnya itu mendalam perkataan seperti itu. Jadi memang jangankan 15 menit, satu ayat saja yang kita kaji, potongan ayat saja misalkan dalam ayat Al-Quran misalkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Lihat, ada perintah ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu seruan yang amat lembut, wahai. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala kita mengkaji ya-nya saja, ya ayyuhanya saja, itu Allah tuh begitu talatufnya, begitu lembutnya dengan kita memohon. Kayak misalkan seorang ibu memohon kepada anaknya biar misalkan anaknya tidak main petasan. "Wahai anakku, tolong jangan main." Bahasanya tolong itu. "Tolong jangan main petasan. Nanti biar tidak terkena sengatan dari apinya." Bahasanya Masya Allah lembut banget. Coba kita mengkaji itu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita nyuruh, "Mas, ambilkan." Harusnya, "Mas, minta tolong diambilkan." Kalau kita mengkaji, ya ayuhanya saja. Apalagi kalau sampai alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kita bisa jabarkan, Masya Allah. Makanya kan harusnya kita itu jangan sampai tadi lebih terpaku dengan sisi luaran, lahiriah, kemudian kita tidak bisa menerapkan. Kita, saya berbangga misalkan mendapatkan tambahan ayat Al-Quran untuk ini. Tapi di satu sisi kita harus sedih.
saya belum paham ya apa maksudnya. Di samping kita gembira juga sedih begitu harusnya. Nah ini kadang-kadang kita terlewat begitu, kita terlewat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai selesai itu hanya dipakai sebagai untuk jargon dalam memulai ceramah atau hal lain yang itu di bulan Ramadan. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba bagaimana kita istilahnya memanggil yang di bawah kita. Itu kan Allah memanggil hambanya. Hamba kan udah jelas di bawahnya sekali. Tapi Allah begitu sopannya, begitu lembutnya memanggil hambanya agar mengerjakan perbuatan yang oleh Allah sendiri diberi pahala. Kan as-saumu ajzi wa saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang lembut. Kita kadang-kadang dengan mohon maaf selevel di bawah, kadang-kadang nyuruhnya bukan dengan bahasa yang lembut. Mas ambilin dong. Tuh. Dengan menggunakan telunjuk. Coba Mas minta tolong dia. Saya belum sanggup ke sana, tolong diambilkan. Terima kasih. Mohon maaf ya sudah direpotkan. Masya Allah. Begitu. Sungguh luar biasa ya ketika kita mau mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Dari kata ya ayyuha saja itu terdapat banyak sekali pelajaran gitu. Apalagi kita akan mendalami lagi semua perintah-perintah yang telah Allah perintahkan pada hambanya, yang tentunya itu untuk kebaikan hamba itu sendiri ya. Sebagaimana puasa ya, puasa kan biasa diartikan dengan al-imsak gitu ya, atau menahan. Itu seperti apa, Dad? Menahan yang dimaksud itu seperti apa, Dad? Ya tadi, bisa menahan dalam sisi luaran dan sisi dalam, lahir dan batin. Sisi luaran tentunya tadi hal yang fisik ya, yang membatalkan puasa. Termasuk kalau dalam batin itu menahan juga kita berpenampilan yang istilahnya, saya lagi puasa lemes-lemesan, kan nggak mungkin juga. Karena dalam satu khobar dikatakan, pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu memukul seorang itu karena dia bersikapnya ahli ibadah. Biasa ada sikap ahli ibadah kayak gimana kan, dipukul. Kamu ingin terkenal apa seperti itu? Udah biasa saja. Dan Allah yang akan memberikan ganjarannya. Kita nggak usah istilahnya kalau kiai begini jalannya, jadi biar kelihatan pakai tongkat apa segala macam atau dengan jubah dan segala macam. Kadang-kadang kita demikian, karena kita nggak sanggup untuk menahan sisi batin kita untuk memamerkan itu bahwa saya itu punya seperti itu. Ya adalah dalam diri kita begitu kan. Beda kan sikapnya gitu kan. Kalau misalkan setelah jadi khotib kan beda urusannya. Dengan jamaah itu kan sepertinya lain begitu kan. Ada kelas tersendiri yang menjadi sekat begitu. Padahal kan tidak demikian maksudnya. Sama juga begitu kan. Tadi al-imsak kan menahan gitu kan. Menahan juga dari keinginan untuk mencela orang lain, atau misalkan menahan diri dari keinginan untuk minimal menggibahi orang lain lah misalkan. Atau menahan diri dari kita misalkan mau bersedekah ditahan karena ada urusan lain, coba itu urusan yang lain itu ditahan tapi untuk sedekahnya dikeluarkan. Karena ada salah seorang tabi'in yang mengatakan kalau kita dihadapan dengan dua masalah, kira-kira solusinya apa yang pertama kali kita lakukan? Memohon kepada Allah. Kalau ada dua masalah yang sangat urgent, sangat berat gitu. Ya sangat berat begitu, dua pilihan begitu ya. Saya ke tempat pengajian pakai baju yang wah atau yang biasa. Ya pasti keumuman masyarakat ya. Mungkin saya pribadi pasti akan menggunakan pakaian yang terbaik ya, yang wah. Ya yang terbaik tentunya. Nah kalau sahabat tuh tabi ini bilang, kalau ada dua tadi pilihan yang berat, maka pilihlah yang sesuai dengan nafsu. Pilih dulu, nafsunya pengen apa? Bisa jadi yang pakaian biasa, nafsunya pengen biar kelihatan dia itu disangkanya orang sederhana.
Ya kan, nggak, saya tidak menafikan mereka yang bersederhana itu tidak punya niat lain kan. Kan dilihat ke niatnya sendiri. Bisa jadi mereka yang ada satu aliran kalau kita belajar akidah, di mana aliran tersebut sengaja berbuat kemaksiatan biar nggak dilihat oleh orang lain. Biasanya dilihatnya orang lain itu pelaku maksiat. Nanti saya beribadah kok sebanyak-banyak. Itu nggak boleh juga seperti itu. Kayak tadi misalkan pilih dulu dengan nafsu. Boleh jadi nafsunya tuh ke pakaian yang tadi ada robeknya segala macam biar kelihatan itu orang sederhana. Gitu. Kan itu nggak boleh juga. Atau mungkin tadi yang wah udah jelas biasa kan pengen kelihatan gitu. Pilih dulu oleh nafsu. Setelah itu dibuang yang dipilih itu. Jadi mengendalikan nafsu. Ya, tapi dengan syarat tadi ada dua pilihan yang sulit. Kira-kira nafsu kemana nih? Ikuti itu. Ikuti dulu. Udah kepilih kan? Yang diikuti dibuang. Berarti yang mana? Berarti yang tidak dipilih. Ya, itu harusnya. Tadi misalkan nafsu kita apa? Wah, saya biar kelihatan saya itu sederhana segala macam, maka saya pakai baju yang tadi yang biasa yang istilahnya ya tidak dilihat orang tidak berharga begitu ya. Itu kan nafsu yang pengen dilihat sederhana. Oke. Pilih itu. Ya sudah saya pakai ini. Kan ini dia berangkatnya bukan untuk tujuan ria. Karena tadi udah selesai begitu. Harusnya begitu harusnya. Tentunya ini kalau kita mengkaji Mukhtasar Minhajul Qasidin ini akan lebih lengkap mengenai bab tentang ria ini. Begitu. Bisa jadi tergantung niat juga ya, Ustaz ya. Jadi ada dua perbuatan ya yang satu dipandang tidak baik oleh kebanyakan orang, tapi niat si pelakunya baik, maka dicatat kebaikan oleh Allah gitu ya. Jadi dan kita sebagai manusia pun tidak bisa menghakimi niat seseorang. Iya, karena kita tidak tahu. Iya, maka ini menjadi introspeksi kita masing-masing ya. Bagaimana setiap langkah perbuatan ibadah yang kita lakukan murni harus karena Allah SWT. Oleh karena itu memang di Ramadan kali ini kita jangan hanya memperbaiki kualitas luaran kita. Ya betul. Jadi bukan tidaknya, tapi hanya jangan sebatas di luaran itu. Ya tadi misalkan menyesan tadarus sekian ayat, mengikuti pengajian di mana-mana, ikuti kajian berbuka puasa atau kajian kuliah subuh di mana-mana. Bukan tidak sampai sana, tidak berhenti sampai sana. Mau nggak ketika selesai kajian subuh mampir ke rumah tetangga yang pernah kita dolimi atau pernah mendolimi kita? Mau nggak? Apa langsung pulang terus melanjutkan mimpi tadi malam? Itu jadi tidak berhenti sampai sana begitu. Jadi ada namanya follow up sehingga ketika selesai Ramadan, ketika kita menyambut kemenangan itu semuanya merasa gembira. Jangan sampai ketika Ramadan, mohon maaf ya tak maafkan tapi yang kemarin saya masih ingat loh. Dari mana sisi kemenangan itu? Berarti Ramadannya tidak dapat gitu kan? Tidak ada yang dia dapatkan. Kenapa? Oh, kita mohon ampun kepada Allah tiap waktu, tapi dengan orang lain hati kita tidak lepas. Berarti ada problem dengan esensinya dia sebagai makhluk Allah. Mohon maaf, rasa benci, rasa dendam, itu makhluk bukan? Makhluk. Makhluk kan itu? Kalau makhluk berarti sama dengan kita. Ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah. Terus, kenapa itu sampai di diri kita? Itu sama kalau kita beli smartphone, kemudian kita install virus. Jadi kita sudah menginstal dendam itu, menginstal virus segala macam gitu. Harusnya kan kita di-uninstall harusnya begitu. Kan ada produk bawaan kalau ada smartphone, ada produk yang memang kita harus install. Apakah produk bawaan dendam itu ada? Kan nggak ada. Produk bawaan kita apa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nafsu amarah. Inna nafsa la amaratun bisu. Nah, itu udah jadi produk bawaan gitu. Kayak produk apa itu message, produk kontak itu sudah bawaan di smartphone. Tinggal sisanya install. Ya rasa senang, rasa benci, terima kasih, dendam. Itu kan instalan kita yang sengaja kita install. Nah, itu kalau masih kita telah install ya memori kita ya habis untuk kayak gitu. Ya otomatis kan kalau kita menginstal satu aplikasi, kita akan diburu dengan aplikasi itu kan, disibukkan dengan aplikasi itu kan. Kita menginstal dendam, ya sudah kita disibukkan dengan dendam itu tiap hari. Bisa nggak itu jangan cuma ganti casing dari smartphone tadi.
Casing kan ada yang Doraemon, ada yang apa kan biar kelihatan gitu kan. Kalau misalkan ke jamaah masjid ganti casing dengan casing Palestina misalkan. Biar kelihatan dia jamaah masjid. Casing sorban misalkan. Kayak kita misalkan ikut pengajian ganti casing pakai songkok misalkan. Coba HP-nya jangan cuma ganti casing. Ganti apa itu pelapis di atas namanya temper gitu kan. Tapi sampai ke aplikasinya. Aplikasinya juga seharusnya begitu. Dan jangan coba diinstal begitu. Hal-hal yang tadi. Jadi kita Ramadan itu sebenarnya kayak kita punya smartphone begitu. Apakah kita memperbaiki casing ganti casing gampang banget, harganya 10.000 20.000 begitu. Tapi kalau harus menghapus aplikasi kan menghapus masa lalu memori. Betul. Memori harus dihabiskan. Semua yang dalam memori itu harus dikeluarkan. Itu kadang-kadang kita belum selesai. Cuma berhenti paksa aja, belum sampai ke memorinya dihabiskan. Makanya banyak laptop yang lemot, HP yang kadang cepat sekali ngehang, karena banyak virus-virus yang belum diselesaikan. Sama dengan diri kita. Ramadan berlalu, tapi kenapa dendam dengan tetangga masih ada? Maaf mungkin iya secara di ikonnya sudah dihapus, kan ada ikon. Sudah dihapus, tapi ternyata di direktori C-nya itu masih ada. Masih ada cacenya. Masih ada cacenya itu yang kadang-kadang mempengaruhi kita dan membuat kita tidak bisa menginstal yang baru yang bagus. Karena itu masih ada. Sama kayak kita mau membersihkan dari racun, cuma cukup dituang doang begitu. Racunnya masih ada sedikit di sana, terus dikasih susu ya sudah kita masih tetap. Jadi bukan percuma sebenarnya, bukan percuma mereka yang ngaji terus, bukan percuma, enggak. Mungkin lewat ngaji dia bisa menghapus cace tadi begitu ya, direktori yang di C tadi mungkin bisa terhapus. Jadi kita juga tidak bisa memvonis orang yang ngaji terus mereka cuma mandor doang pemandangan. Boleh jadi dengan ikut kegiatan ngaji. Apalagi sekarang ada ngaji apa Ustaz? Di FK? Ngaji sore ya. Sedang berlangsung ini. Nah, ada ngaji sore, kemudian ada kegiatan ngaji Ramadan juga, maka pemirsa yang ada di rumah bisa mengikuti. Misalkan ngaji sedina sewengi, ayo ikuti. Meskipun kita memang belum sanggup untuk tadi menghapus direktori C tadi, tapi coba kita imbangi. Wa'at bi sayyi'ata hasanata tamhu. Mudah-mudahan bisa begitu, mudah-mudahan. Meskipun memang di komputer memang nggak bisa begitu ya. Tetap kalau masih ada itunya pasti tetap meskipun ditambahi aplikasi baru tetap nambah. Tapi mudah-mudahan kan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau ada kajian dari Fast TV, kemudian kajian dari Ma'had, ya kita semua bisa mengikutinya. Dengan meniatkan mudah-mudahan direktori C-nya tadi ya mudah-mudahan bisa terhapus. Mudah-mudahan. Sehingga meskipun kita lewat YouTube, kemudian secara langsung atau media yang lainnya, atau misalkan melihat meme di Instagram terkait misalkan Mutiara Hikmah misalkan, ayo kita ikuti saja. Siapa tahu kita tergerak hanya karena satu kalimat mutiara. Siapa tahu kita tergerak hanya dalam potongan Instagram cuma beberapa detik. Dan siapa tahu mungkin di perbincangan kita yang panjang, pemirsa di rumah juga bisa tertarik di beberapa fase misalkan, tidak semuanya gitu. Jadi istilahnya kita juga tidak bisa menghakimi harus semuanya paham, tidak. Penting ada beberapa hal yang mungkin kita iya demikian jawabannya. Begitu. Baik, jamaah Fast TV yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa Ustaz. Kalau kita mau benar-benar meneladani bagaimana Rasulullah dalam menjalankan Ramadan ini, karena kalau dari segi ibadah kita tidak mungkin meragukan Rasulullah, karena Rasulullah adalah yang terbaik gitu ya. Tapi dalam segi rohani inilah yang mungkin kita luput dan sering kurang diperhatikan. Maka kami menasihatkan pada diri kami pribadi Ustaz, dan pada jamaah yang ikut menyimak, maka penting bahwa peningkatan rohaniah tadi, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan manusia lain juga harus diperbaiki. Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang tadi kita dapatkan dari obrolan kita kurang lebih 30 menit. Semoga jamaah yang menyimak juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan. Tadi poinnya bahwasanya di bulan Ramadan ini merupakan bulan perang ya, bulan
actionnya, yang mana di bulan Sya'ban ataupun kalau para sahabat bahkan 6 bulan sebelum Ramadan telah mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka kita yang sudah menginjak di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Dan tadi poinnya bahwasanya tidak hanya ibadah-ibadah secara pribadi, dalam artian kita memperbanyak bacaan Al-Quran, kita memperpanjang sholat, itu baik ya. Tapi mari kita lebih tingkatkan lagi dengan ibadah ruhaniyah kita ya. Bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga, bagaimana kita menjadi tetangga yang baik, bagaimana seorang yang pemarah menjadi pemaaf dan lain sebagainya. Artinya kualitas-kualitas ruhaniyah kita tingkatkan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah menerima segala amalan ibadah kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada banyak manfaatnya. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.